nih gue kasih kecil dulu nih, terus Iya. wah ternyata orang ini bersyukur nih, Nah, gue kasih lagi nih, terus wah masih bersyukur, ini kayak pantas dapat rezeki banyak. Ya udah akhirnya bong, lu dikasih duit banyak, ya lu bisa beli yang apa lu mau. Malahan yang sekarang gue lagi di bawah nih, cuman ada dia doang. Jadi gue dulu kaki gue mau panjangan kemana nih, ya? Mau kemana ya? kaki gue panjangan, gue Oh. ribet nih. Gue pikir mau pergi. Oke, kembali lagi di my channel Agus Zulajir di podcast Mamang. Bersama gue si Mamang dan Igoy. oke, seperti biasa podcast kali ini kita mengundang bintang tamu seperti hari-hari sebelumnya. Ya kan, Goy? Iya. Ya ini sih bintang tamunya yang komen kemarin sih yang gue ceritain itu. Yang kita bahas di reaction. Iya. Siapa yang udah nonton? Yang orang yang gak jelas kata lu itu. Nah, iya. Pasti Tai pokoknya. para mamang udah tahu nih siapa ini. Kalau udah nonton konten kita yang reaction ya. Pokoknya yang sering ke Taman Lawang pasti tahu. Iya. Ya kan? Ya Oke, pasti langsung pada aja. tahu lah. Panggil aja Goy, nggak usah lama-lamaan kita. Ayo Goy. Juli. Sini. Oke, hari ini kita kedatangan si Bang Sul. Bangke emang kata gue homo. Anjing. Tos dulu dong. Yoi. Udah patuhi protokol ya. Iya. Tamu jauh. Tamu jauh. Jauh tahun mini. Emang ini. Hah? Dan mini gue suka drak-drakan. Drak-drakan gitu kan. Ini yang kemarin kita bahas Goy di komentar nih yang apaan sih Bambang? Maksudnya apaan nih? Kita tanya nih. Iya. Maksud lu apaan sih? Maksudnya apaan? Bambang nih? itu abang maksudnya. Iya Bambang, iya dah, itu Oh. bahasanya. Masuk lah, masuk. Masuk. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu si Bang Zul. Enaknya manggilnya apa ya? Jul yang biasa. Zul ya. Si Zul sama sebenarnya nama kita sama-sama Zul ya. Iya, cuman panggilan gue sebenarnya banyak nih. Siapa aja? Di Juli. rumah bule. Bule di mana ya? Bule, rambut gue bule emang dulunya bule nih, karena Oh, dulu sekarang lo bule. kejemur, jadi agak-agak hitam. Anjing. Kalau di anak motor, Arfi. Terus? Tuh. Kalau di Arfi tempat tempat gawean biasanya kalau gue lagi nongkrong sama teman-teman gue cacing karena emang takilan. Gitu. Kalau Harpi singkatnya apa sih? Hah? Harpi. Afrian, jadi kebalik gitu. Oh. Ya seletet dikit aja lah. Afrian gitu. Emang Iya. emang dulu apa? Afrian Zulkifli. Sebenarnya bagusnya panggilannya Kipli. Itu Iya. mah teman STM itu mah, masih bandel-bandelnya itu. Iya, harusnya di sini Kipli ya. Iya. Tulisin ini bintang tamunya Kipli. Siapa tahu penonton para mamang nih, teman lo ya, Oh, teman-teman STM yang kangen sama lo si Kipli. Iya, benar. Pokoknya teman-teman dia yang belum subscribe lah, like, comment, share. Ya, pokoknya ini intinya aneh, gue juga bingung jatuhnya, emang gak jelas sih gue orangnya jatuhnya. Iya, emang gak jelas sih bener yang kita reaction itu kemarin. Iya. Orangnya gak jelas. Nah, sekarang kan lu sama gue nih baru ketemu lagi nih semenjak gua udah nggak di sono. Ya nggak dipakai lah ya kan, dibuang lah jatuhnya. Jangan kayak gitulah. Dan udah nggak dipakai lah. Bangkrut lah bahasanya, bangkrut lah. Gitu. Sudah tidak dibutuhkan. Iya. Habis mana sepah dibuang. Nah, sekarang kesibukan lu apa? Sibukan gue ya sekarang ya gawe, berangkat pagi pulang sore, ya, Terus? namanya juga pekerja ya susah, Sabtu Minggu libur. Nah sekarang pas lagi ada sempat-sempatnya ini, kayak lah gue ngadirin teman-teman gue yang lama nih. Kalau misal gue lagi bete atau gue lagi jam Sange. itu ada deadline-nya jatuhnya. Ada jam apa ya? Ada jamnya udah ada dah, udah terehab dah pokoknya dari jadwal. Iya tadi lanjutin. Nah, kalau dulu kan gue kalau misalnya lagi jam makan siang kadang-kadang gue suka nyamperin nih Bang Igoy dan Bang Agung. Biasa buat ngobrol-ngobrol. Sekarang semenjak jam Bang Ya, tahu Igoy sendiri ini, lah. aduh, dibuang lah pokoknya, intinya kasihan banget gue bilang. Dilepain Dilepain. gitu ya. Pokoknya dijajah lah ya kan sama bangsa sendiri. Benar-benar. Nah, iya karena gue agak-agak susah nih kalau buat ngobrol sama ini, siapa masa gue ngobrol sama tongkat gue tiap hari. Ya kan? Aduh, gue udah bingung dah. Terus masih di motor. Masih. Dua tak. Gua iya, kalau gue sih emang
sukanya tuh cintanya di motor-motor 2 tak. Bukan gue berarti nggak cinta Kan 4 tak ya. Dulu kan ada yang sempat nyari motor ya, nggak jadi itu orang. Iya. Ada. Nggak jadi. Itu juga orangnya itu Brengsek ya. brengsek, cuman dia minta nih, bang tolong dong Bang, cari motor Satria. Lu punya budget berapa? Ada lah sekian. Oke. Ada kan? Ada. Gue cariin barangnya ya. Gue cariin nih, dapet. Emang palkor emang orangnya. Orangnya sih samping gue. nih samping gue banget nih. Enggak, gue minta tuh pas itu gue ada duit pun. Gue lagi ada duit. Iya, lo ada duit nih ngontek dia. Iya, ngontek dia. Nah, pas kan dia lagi nyari nih. Otomatis gue kan lagi sibuk sama, lu tau lah, yang pas kita lagi sering muncak gitu. Muncak. Duitnya kepake. Gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Gue malu sebenarnya. Kalau ke atas gue malu. Oh, dari situ sebenarnya jadi dia sebenarnya mau gitu. Cepet gue. Nah, jadi tuh sekarang kalau gue andai kata ada temen lo mau nyari motor spesialis 2 tak, gue bilang kalau ada budget, gue lihat dulu budget tuh berapa, bener apa kagak. Gue kagak mau, soalnya gue udah sering banyak cariin barang sesuai dengan harga, pas udah ada ya biasa duit kepake sama bini, duit nggak ada. Contohnya bininya keranjang Shopee online mulu. Jangan gitu dong, jangan gitu. Itu bahaya lagi. Mendingan dipakai jajan daripada Shopee. Tapi tadi nih sebelum gua kemarin nih, ini ada suatu kejadian momen dibilang bisa misterius. Jadi nih gue langsung lihat aja di handphone gue. Gue juga baru dikasih tahu dia kapan ya? Tadi ya? Tadi. Kemarin gue dikasih tahu sama dia kejadian misterius di deket-deket podcast Mamang ini. Lokasi podcast Mamang. Nah, gue lihat dulu ya. Nanti kalau misal kalian tahu, kalian bisa komen nanti sedang ngapain nih orang itu nih. Iya. Di podcast Mamang ini tuh emang banyak hal misterius ya. Harusnya sebelum podcast ini udah dipersiapin ini. Aduh, para mamang nih pasti nungguin nih. Pasti nunggu nih apa nih hal misterius ya, gue ya. Iya, gue pun penasaran. Pakai itu penampakan serem. Ikan. Gue malah curiga. Takut ada CCTV. CCTV. Misalnya gue lagi kencing sembarangan. Kencing sembarangan. Nah, ini ya lokasinya nih. Siapa sih gue? Nah, gimana nih? Kita kasih tahu nih. Jadi gini. Siapa? Gua nggak tahu. Ini emang Google ya. Google Art. Kalian komentar ya. Ini orang ini sedang apa? Bisa kelihatan? Apaan sih? Itu silonya. Sedang apa itu orang? Di pinggir jalan, pegang tiang dan megang temannya tiang. Aduh. Tapi kalau menurut kalian semua nih, ini apa nih? Sedang apa? Iya. Ntar bisa komen nih di bawah. Lihat lagi. Mungkin lihat lagi, Gun. Oke, sekali lagi. Mukanya? Iya, biar nggak jadi ini bicara para langsung wanita. Komen di bawah ya. Oke. Emang tuh hal misterius banget sih di pinggir jalan, ya kan? Makanya nih buat kalian ya, kalau misalkan ada Google Maps lewat, udah deh mendingan diem aja, jangan melakukan sesuatu hal yang mencurigakan. Anda akan ntar ketangkap lagi kayak gitu tuh nyesel ntar. Lah iya, kalau seumur hidup itu. Itu kalau ada yang nggak tahu nih kan, Google itu kan 1 tahun tuh baru ganti tuh. Iya, itu bertahan 1 tahun tuh fotonya. Nih sekarang kalian melihat mukanya Bang Igo sedang mikir sedang apa? Kok jadi lu yang nanya sih? Gue tahu lu mikir itu sedang ngapain? Enggak, gue kok aneh ya? ada gitu yang kayak gitu ya? Maksudnya itu lewatnya gue nggak paham loh. Yang lewatnya itu Google-nya gimana sih? Itu kalau menurut gue itu mobil. Jadi Google itu ada orang, ada motor, dan mobil. Kalau misal mobil yang kayak tiang-tiang parabola tuh, nah itu mending diam aja. Itu Google Map. Dia motor bola itu kan keliling dia muter tuh. Iya, itu ngerekam.
Gue harus gaya kalau pas saya dari. Dandan dulu. Iya. Tapi jadi kalau misalkan ada mobil nih, Google nih, lo dandan dulu. Tapi tetap lu mau didandan juga di blur sama Google. Iya, muka mah di blur. Iya. Tapi titik enggak tuh. Titik enggak. Google salah itu. Jadi gimana kembali lagi? Oke, jadi Bang Zul nih katanya banyak banget unek-unek yang mau dikeluarin nih di podcast Mamang nih. Gua juga nggak tahu nih apa aja nih unek-uneknya nih, kan? Kalau gue sih menurut lo tentang apa nih unek-unek ini? wanita. Tapi jangan bahas wanita. Soalnya pedes dia, ntar nyerepet. Bahaya. Enggak. Gue tuh orangnya alim. Insya Allah. Jadi apa nih unek-uneknya? Brahma. Jadi sebenarnya sih banyak kalau kesannya untuk kesuksesannya. Ya lu selama di salah satu perusahaan lah, di gedung itu gitu. Apa unek-unek pribadi gini, yang nggak harus gue kerjain tuh harus dikerjain, dan itu bukan job gue, itu harus dikerjain, mau nggak mau itu harus mau gitu. Ibaratkan pasal 1, bos selalu menang, seperti itu. Dan juga apa ya, kita tuh sebagai karyawan corok-corok, cere-cere lah ya kan, kapanpun itu bisa dibuang. Makanya lu gak usah namanya itu terlalu loyalitas banget sama perusahaan lu. Gak usah. Lu mau datang pagi, pulang malam, satu kesalahan lu cut. Apalagi pegawainya outsourcing. Nah, itu. Apalagi yang jadwal masuknya jam 8, datang jam 10 gitu. Itu gak tahu diri. Pokoknya dia bos gak mau tahu pasal 1. Gitu loh. Demi jabatan, bawahan pun direlakan. Seperti itu. Enggak. Lu apa keluh kesah itu kok gue merasa tersindir ya? Kan gue bilang lu kan ditendang dari perusahaan lu. Pak. Iya makanya. Iya. Yang apa datang pagi inian tapi ditendang gitu. Kok kayak gua gitu. Kalau karyawan cerita lu tuh kayak gua gitu. Jadi gini loh, kalau kita sebagai karyawan, lu mau segimanapun kerja keras lu, tetap porsi lu lah gitu. Porsi tetap gaji lu segitu nggak naik. Terus kecuali lu buka usaha, lu mau lebih dapat rezeki lebih banyak. Lu pagi dan pulang lebih malam. Tapi balik lagi, kalau lu kurang bersyukur, ya rezeki lu ya kurang nikmat dirasain. Kalau dapatnya sedikit tapi lu nikmatin, itu berasa nikmat banget. Jadi gua dulu kaki gua panjangan. Mau kemana? Kaki gua panjangan, gua ribet nih. Gua pikir mau pergi. Jadi gini, gua dulu belum selesai mau pergi. Jadi dulu gua ini punya cerita pribadi gua. Ya. Oke, gua gaji lumayan ya kan. Nah, terus Cuman gua selalu tuh minjem uang sama bos gua, sekitaran 2 juta, 3 juta dikasih. Terus itu gua kok segini bos. Nah, suatu saat bos gua ngomong nyeletuk, Jul, lu masih muda, lu jangan lu boros-borosin, lu harus pintar nabung. Tak, gua di situ gua nggak marah bos gua langsung berpikir. Tapi kalau misal ada orang yang berpikir kotor, masih berpikir dengan negatif, bos gue pelit gini-gini, nah, itu lu salah, benar nggak? Iya. Benar nggak bang? bener. Tapi kalau lu berpikir positif, oh ya bos gue benar. Nah alhamdulillah, sepenjak gua terima omongannya, kan ada orang gua masuk kuping kiri kuping kanan, itu sebenarnya salah, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu masih bisa disaring. Tapi kalau mental lagi lu bingung. Iya bener. Kotorannya banyak. Nah, akhirnya gua terima. Nah, dari situlah gue punya uang tabungan, gue bisa beli yang motor-motor 2 tak yang gue sukain kayak Ninja, RX-Z, RK-Cool, Evan ZR, RX-King, itu bisa gue beli. Tapi ya dalam situ mereka ngeliat gue kayak berasa, oh lu orang duitnya banyak. Nah, itu salah. Padahal dengan ini hasil nabung ya? Iya, hasil nabung. Dan di situ gue juga beli motor bukan gue berarti gaya-gayaan ya, gue beli Ninja, gue nyaman nyenengin hati gue selagi gue muda, daripada gue punya motor selama 1 tahun 2 tahun 3 bulanan dah ya kan. Tetap itu bukan punya gue, tapi gue biarpun gue beli motor
1 minggu 2 minggu 1 bulan gue jual, yang penting gue udah ngerasain tuh punya gue sendiri. Dan ditambah lagi gue ngambil untung dari situ, dari putaran uang lagi. Putaran gue jual beli motor untuk 100 300, yang penting masih dapat untung ya gitu. Dan juga kepuasan, oh ini nanti gue udah pernah nyobain motor ini loh, gue udah nyobain motor ini, tentang motor ini, spek motor ini, seperti itu. Dan baiknya gue punya uang, akhirnya gue minjak, gue beli, gue jual lagi. Biasa orang-orang rumah, sangka duit gue banyak gitu, padahal itu buat puteran bos. Berarti lu jago dong jual beli gitu motor? Ya alhamdulillah sih, basic kalau misalnya kita yang penting bisa jual omongan dan jual spek motor. Gue nggak mau namanya kalau jual motor tuh dengan keadaan yang nipu-nipu. Gue bilang speknya motor ini sekian apa adanya. Ya udah jualin deh motor gue. Motor apaan? Akhirnya ada keluarga yang kurang, itu yang gue bantuin ya. Akhirnya gue tinggal ya standar pas-pasan jatuhnya lah, gue demi keluarga. Cuma tetap aja ya mau apa-apanya ya. Tapi kan belum punya ini dong. Seenggaknya gue belum punya belum tanggungan. Tanggungan di rumah masih keluarga. Nyokap gue ya, yang nanggung nyokap semuanya. Masih yang bukan nyokapin nanggung, gue yang nanggung nyokap. Iya. Ya semuanya lah, kayak gue sama dia pun gue kerja tuh masih sebelum merit ya, sebelum merit ya gue nyokap gue, karena sisa nyokap gue doang kan, orang tua gue saya pun sama. Jadi di situ kadang-kadang ya orang-orang rumah sih anggap gue tuh kayak orang yang pelit. Gimana sekarang ini kalau minjem sama duit sama dia mah harus on time. Ya gue emang gue sesuai dengan kesepakatan. Kalau minjem duit sama gue nantinya bayar 4 waktu. Kalau emang soal nggak ada 1 hari sudah ngabarin gue. Nggak ada loss. Biar nggak ngarepin gitu loh. Iya. Kan udah kita kan awalnya ngomongnya misalnya hari ini nih ada nih gitu kan. Dan itu kan sebenarnya juga duit bukan duit nganggur, duit juga gue buat jual beli kendaraan motor yang muter jalan terus tuh. Seperti itu. Ya mereka sih yang ngeliat gue sih kayaknya enak-enak aja gitu loh, maksudnya. Gue pun ngeliat lu tuh sih kayaknya enak loh. Enak-enak aja. Enak dengan gaya lu, ya gaya hidup lu gitu kan. Ya masih gue masih di gedung itu, gue ngeliat lu tuh, wah banyak duitnya nih. Nah, kenapa gue menekankan itu? Satu intinya, lu punya rezeki berapa mau dapat sepeser pun itu. Lu bersyukur, tapi lu bilang berkah. Misalnya ada kata lu di uang lu nih, di dompet lu tinggal sedikit nih, berilah kecukupan. Insya Allah pasti ada rezeki, ada entah dari penjuru dari masih ada. Itu yang gue rasain. Intinya satu orang itu selalu bersyukur dan berkah lah. Intinya kalau kita selalu bersyukur tuh Allah bukan jadi gini. Nih berkah Allah nguji lu nih ya. Nih gue kasih kecil dulu nih, terus wah ternyata orang ini bersyukur nih. Gue kasih lagi nih, terus wah masih bersyukur. Nah, ini kayak pantas dapat rezeki banyak. Ya udah akhirnya lu dikasih duit banyak, ya lu bisa beli yang apa lu mau. Ada nih yang kayak gini, dikasih deng gede. Nah ada nih, andai kata orang-orang kaya, andai kata dia rezekinya banyak nih, banyak. Cuman andai kata dia nggak bersyukur, Allah tuh semua itu ngasih ke semua manusia tuh, ke umatnya itu dikasih. Gimana terus? Nah suatu saat kalau misalnya ada kata orang kaya atau orang yang mampu dikasih terus-terusan, tapi dia nggak pernah bersyukur nih. Gue pengen nih, gue pengen ambil. Pengenan selalu ada. Pengen selalu ada, gejolak terus ya kan. Akhirnya tetangga beli mobil, gue beli mobil. Nah ini harus ini. Nah itu lu namanya nggak bersyukur, dan sebentar Allah akan ngambil kenikmatan entar keluarga yang sakit atau lu yang sakit atau entar ada musibah, kita gak ada yang tahu. Makanya intinya kalau lu selalu bersyukur, Allah akan lindungin lu. Ya kayak gue lah, ambil hikmahnya. Gimana gue? Mungkin gue kan dikasih rezeki waktu masih di salah satu lah gitu, yang masih satu gedung gitu sama lu pada kan.
gue kasih rezekinya dek. Iya. Nah gue kan lupa diri nih, itu lupa diri, mungkin gue disentil dek. Nih, udahlah, stop dulu nih, diturunin. Nah gue langsung down banget nih, down banget. Itu gue benar-benar ngerasain sekarang tuh di dasar banget. Gitu. Gue sekarang nih di jalanan, gue awalnya kerja tuh sebelum masuk ke situ, ke kopi itu, gue di jalanan juga. Gitu. Nah, sekarang gue udah ngerintis, padahal gue itu dari bawah, dari gue nggak ngerti sampai ngerti, gue megang semuanya. Gue kan banyak nih tamu-tamu gue nih, dek. Yo, tapi kalau orang-orang petinggi semua. Iya gitu kan, gue banyak nih otomatis kan gue tuh megang duit nih, gue selalu ada duit tuh. Nah teman-teman gue pun yang dulunya gue minjem, sekarang gue minjemin bisa nih. Nah udah gitu ya mungkin nakal ya gue, disentil kali ini, lu jangan kayak gini nih gitu kan. Gue stop dulu nih rezeki lu, sampai gue keluar kan, bukan dikeluarin ya, aduh anjing keceplosan. Iya. Udahlah intinya dibuang ya gitu. dibuang. Intinya gue keluar kan, keluar, gue malah berpikir nih, anjing kesempatan gue disia-siain gitu. Gue rasanya gue bodoh gitu, goblok lah. Gue udah di titik atas nih, ya duit ada nih, pakainya yang nggak bener. Menurut lu gimana? Jangan main ini deh, jangan main judi online deh. Anjing enggak, bukan judi online. Emang gue judi online, goblok, gue disamain sama si Keling. Keling jelas. Dia sedih, suka sedih kalau keinget judi online tuh. Malahan gue kalau setiap orang ada orang yang ngomong judi online, gue ingetnya sama dia loh. Keling langsung. Keling, gue langsung Iya. Keling. Enggak, kalau Iyalah kepake, yang penting intinya kepake yang aneh-aneh ya. Iya, yang pakai yang aneh-aneh gitu loh, Jul. Makanya gue sekarang tuh di posisi sekarang nih. Ya. Anjing gitu. Gue tuh nyanyain disebutnya ya karir lah. Karir ya. Karir gue gitu. Gue lagi di atasnya. Ya mungkin karena pandemi juga lah. Tapi kalau misalnya Bang Igo nih, kalau bisa kita perhatiin nih ya. Lu udah punya basic Bang, lu tinggal punya modal, lu udah tahu takarannya segala macam kayak gitu. Lu kan barista nih, lu udah tinggal buka usahanya doang. Udah sih, gue itu udah sebenarnya udah ada rencana. Gue sih alat-alat sih gue udah nyicil ya, dari pas pertama gue gawe di situ pun gue udah nyicil beli loh, nyicil beli yang kecil-kecilnya dulu gue udah beli. Gue udah ada niatan, ya itu duitnya itu enggak. Iya Bang, malum kalau duit mengadat, kalau bisa lagi nggak ada duit sama teman main pergi. Nah itu maksudnya ada. gini loh, gue dulu bisa minjemin sama teman-teman gue nih. Iya. Malahan yang sekarang gue lagi di bawah nih, cuma ada dia doang. Teman-temannya yang dulunya dipinjemin, nah, kemana? Ada lagi ngobrol sama dia. Ya enggak maksud gue dari kemarin gue sempat loh minjem sama dia duit ya Gun. Iya. Gue sempat loh minjem sama dia. Lagi krisis banget. Krisis gue di dompet tinggal sisa duit 30.000. Sumpah. Emang namanya kejahatan hidup. Makanya gue pas di situ kalau nggak diingetin sama, ya gue nggak inget sama anak gue sama bini gue, nggak tahu gue pikiran gue sumpah. Yang tetap yang menyengati pasti keluarga. Iya. Menyemangati itu pasti keluarga, nggak teman. Jadi gini loh, gue juga sebagai gue punya klub motor waktu itu, gitu. Jadi gue kan bilang sama adminnya, ini gue nggak sebutin namanya, Bay aja lah gue. Bay, gue vakum dulu di salah satu yang komunitas motor. Bay, gue vakum dulu. Yaudah oke, kalau vakum. Nah, kalau lu tahu kan kalau misalnya lu kata lu anak-anak motor atau anak apa nih, vakum itu kan artinya berhenti sejenak. Iya. Bukan berarti lu keluar. Iya. Kayak gue lah. Nah, itu admin itu menyangkakan gue keluar. Ya kan, nah senior bilang, lu kenapa keluar? Gua nggak keluar Bang, gue cuma vakum sementara ya. Sementara gue fokus. Nah admin itu bilang, gue keluar. Yaudah, oke Vi, gue keluar. Nah waktu gue tertimpa musibah, nah ini kan pernah ada ceritanya sahabat Nabi siapa gitu.
siapa gue nggak tahu tuh nabi siapa, dibilang wahai engkau ya kan, saya lihat kau banyak teman-temanmu, berapa jumlah temanmu, tapi terus sahabat itu bilang nanti saat saya tertimpa musibah. Oh iya. Itu gue rasain diri gue sendiri ya, bukan kata orang lain, kata siapa nih, bokap gue meninggal. Satu anak klub motor komunitas itu nggak ada. Ya kayak sekarang, percuma lu punya teman banyak, percuma lu nongkrong pagi ketemu malam, touring jauh-jauh, satu lagi susah nggak ada. Mendingan lu punya satu atau dua kompak sama lu, itu lu yang mau pegang. Itu yang gue rasain sendiri ya, bukan gue kata orang lain, katanya. Ini pribadi gue sendiri. Gue diomelin, lu kayak bocah lu bay, ya kan, masih lu bikin gini. Gue bilang anjing, gue lagi kena musibah, gue minta doa lu, gue minta lu datang semua, gue pengen lihat. Seenggaknya lu datang doang ke rumah gue 5-10 orang ngucapin. Ini nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Di situ gue pikir, oh selama ini begini katanya. Makanya gue lebih baik mendingan independen aja, kesana kesini ini lebih banyak teman seperti itu dibandingkan lu satu naungan dan dia nggak bisa ngertiin lu itu admin. Gue disangka keluar dari almarhum bokap gue meninggal, nggak ada satu orang. Cuma ada teman gue satu ya tuh, gue bilang tuh yang datang. Satu yang datang ya? Satu orang yang dari komunitas lu? Bukan. Itu dari teman gue yang samping kerjaan gue lah dulunya. Dari hari pertama, ketiga, ketujuh itu datang dia. Gue, lu kalau ada apa-apa lo kontak gue datang. Kemarin dia kecelakaan, gue langsung datang, gue lagi ada urusan, gue datang, gue sempetin buat dia. Itu yang gue pegang, teman gue itu. Itu makanya pintar-pintar milih temen lah. Percuma lu punya komunitas banyak ya kan? Banyak. Tapi kalau lu terima musibah nggak ada itu. Cuman gue kesel kenapa? Giliran buat mabok anjing-anjingan nih datang brengsek. Bener. Woi mabok coy, ada AM, ada ini OTW. Enggak tambah rem. Enggak, pokoknya enggak ngelihat hujan. Enggak ngelihat. Iya, pasti datang aja. Iya. Gaspol. Itu. Sorry gue lagi kerja. Sorry baru pulang gawe. Sorry ada ini bla 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 bla. Oke. Paham gua. Pasti lu ngerasain dong. Ya, coba nih. Ya gue emang gue juga kan salah satu komunitas juga. Ya, cuman kalau di gua nggak terlalu kayak gitu sih. Gitu, nggak jadi terbuka lah kalau di gua. Gue nggak mikirnya, walaupun gue dulu tuh awal-awal nggak pernah dikucilin gitu, nggak pernah ya namanya juga gue kan perantau, ketemu sama ini teman-teman gue nih motor gini masalah motor touring, tapi ya gue seneng sih, nggak ada yang lu alamin ini loh gitu. Cuman gue nggak enak aja ngomongnya. Apa emang? Gimana ya, kalau di gua sih ya orang-orangnya sih nggak semuanya yang sekarang sisa nih. Pokoknya semenjak pergantian pada di out-outin nih orang-orang yang kejelas-jelasnya pada di out-outin, makanya sekarang yang tua-tuanya semua yang sering ngumpul. Sekarang gini ya bang ya, gue WA sama seniornya ya kan, maksudnya bang bokap gue meninggal, kalau bisa sempat ke rumah. Ya. Ada yang baca, oh ya insya Allah gue ke rumah. Cuma ada lagi cuma ngirim stiker apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nggak ada balasan lagi tuh. Wah cukup tahu, gue hapus, gue blokir orangnya. Berarti lu dari semenjak itu keluar dari komunitas lu itu? Ya gue udah nggak lupain mereka, cuma ada sebagian yang gue kenal teman. Iya, tapi keluar dari komunitas. Yang tadinya cuma bilang vakum ya kan? Gue benar udah keluar dah gitu, intinya begitu. Kayaknya berat lawannya. Nyokap lo meninggal udah lama? Bulan Juli.
Juli bulan ini tahun ini. Tahun ini berarti kemarin bulan ya sekarang Juli, ini September, November. Udah kayaknya jalan 5 ya? bulan. 4 bulan. Juli, Agustus, Oktober, November. Ya, 5 bulan ya? Sekarang Juli 4 bulan. dari Juli itu Agustus ya. Mm-mm. Agustus, Oktober, Mungkin November. 4 bulanan. Meninggal karena apa? Ya bokap gue sih emang dari awal hidup nggak pernah nyusahin anak kayak Yeah. jatuhnya, dan pas saat meninggal pun enggak, tapi sempat di situ gue mandiin bokap Iya. pas saat detik-detik terakhir yang itu pas malamnya gue lagi di rumah cewek gue dan gue nyokap Pri. Gue udah tahu emang dalam, gue nggak tahu ya dalam diri gue ya, 3 hari sebelum 4 Ada hari, firasat gitu. udah gue lihat mata bokap buka, gue bilang sama nyokap gue sama kakak gue di situ, apa nggak lama lagi, udah bilang gitu gue nggak tahu ya entah siapa yang ngomong, kayak intinya gue ucap seperti itu, apa nggak lama lagi di situ. Ya udah, ya gue udah nggak kaget dong, udah bener feeling gue kejadian. Tapi bapak itu pasnya cuma 2 minggu doang, gue nganterin ke puskesmas. Puskesmas tuh ya kan, nama nyokap gue juga sakit, nyokap gue juga sama orang tua yang udah nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Nyokap gue juga nggak bisa ngapain. Alhamdulillah nyokap gue sehat. Bokap gue yang mungkin bokap gue udah bilang mendingan gue aja yang ini daripada ini kalau meninggal. Di situ gue nggak ngerasain namanya gue sedih. Orang sampai dibilang sama kakak gue, tuh anak PA tuh ya, bokap meninggal nggak ada lagi sedih-sedihnya pisan, udah nggak ada yang ini. Gue emang dalam hati, gue bilang ini dalam hati gue nggak merasa bokap gue hilang, lagi tidur, bokap gue lagi tidur biasa. Dan saat berasa itu pas saat mandi jenazah, Lu mandiin ya? itu mandi itu asli tuh langsung, ibaratnya jantung lu tuh terpacu, cucuk, tas pecah di situ lu, nangis seadanya. Dan gue bilang lagi, saat dimakamkan pasti gue nangis. Pas makamnya itu gue dengar karena gue ada nenek gue seperti itu. Nah itu juga waktu nenek gue juga itu nggak ada yang datang juga. Komunitas itu nggak ada. Bukan pesan gue tongkrongin ya. Iya. Yang komunitas yang lain Tidak bagus. nah itu gue balikin ke bokap ya kan. Iya, bokap lo. Gue nggak nangis, tapi pas saat gue selesai mandiin beriring-iringan, makanya gue kalau sekarang dengar ambulan, ya Allah itu ingat bokap gue. Dan tambah lagi pas saat dikuburin emang nggak berasa lagi tuh, pas azan tuh baru gue di situ bener-bener Kerasa ya? Ya, masa beda lah Bun. Beda Terus kalau misalnya suara azan nama yang dikubur dan suara azan di masjid atau musola itu beda. Lebih sakitan di kubur. Pendi. Pasti gue bilang gue belum jadi anak yang soleh dan belum jadi anak yang berbakti, dan gue juga bukan yang ahli agama, sholatnya masih bentang-bentong seperti itu, tapi gue mencoba yang untuk yang baik. Apa salahnya dong? Tapi ada nggak keinginan bokap lo yang lu belum kesampaian gitu? Gue sih sebenarnya ada sih satu. Iya, dan lu ngerasa nyesel nih belum bisa ini gitu. Gue pengennya waktu itu sebelum sebelum 3 bulan itu bokap gue bilang, Pri, Sebelum 3 bulan itu ya? iya Pri, kan emang yang ngerti motor kan gue. Oh iya. Motor nggak bisa starter, ya udah Pak nanti ya beliin aki, ada rezeki ya udah gue beliin aki. Pri rusak motor ini, udah gue benerin, emang gue yang ngertinya kan. Nah selang berapa lama itu motor emang dipakai sama ponakan gue. Tabrakan, crash, hancur. Gue bilang begini, Pri itu motor benerin Pri, benerin motor biar bisa dipakai. Pak, males banget Pak. Sebenarnya gue kesel bukan karena buka gue nyuruh, karena yang pakai itu nggak bertanggung jawab, hancur bapaknya nggak tanggung jawab, seperti itu.
ya gue males dong, ngapain, bukan gue yang ini ya, ada bapaknya ya kan, seenggaknya harusnya orang tuanya gitu loh. Dari situ gue cepet nyesel juga sih, ini pas bokap gue nggak ada, pikirannya selang 4 harian tuh gue benerin tuh, gue sampai benerin motor bokap itu pulang kerja, gue nggak mikir kondisi gue benerin, gue rapiin serapi-rapinya. Gue berasa tuh bokap gue tuh ada lagi duduk. Biasa kalau nanti kata gue lagi bongkar motor tuh bokap gue selalu kadang-kadang nemenin, kadang-kadang juga kita kesel, Pak udah tidur sana nggak usah ngeliatin gitu. Tidur, kita maksudnya bukan kita jahat ya, tidur udah tua maksudnya, jaga kondisi ya, kadang nurut ya, kadang-kadang juga orang tua yang masih kayak pikiran jadi anak-anak. Hidup itu seperti gunung. Kita di bawah dari kecil, sedang itu meranjak dewasa, kita di atas puncak umur 30, 40, dan lama-lama turun lagi kayak kecil lagi. Itu pas manusia itu seperti gunung, tanjak turun, itu pasnya manusia. Dia juga gue apa ya, seperti gue juga susah sih ngomongnya ya. Kenapa? Bokap itu kalau misalnya dikata sekarang kalau gue gajian, oke, gue nggak mau namanya itu beli makanan kalau gue kasih nyokap gue. Masih nyokap gue asal ingat bokap. Bokap gue paling suka namanya kalau setiap gajian tuh dibeliin sate. Sate atau gimana? Pasti selalu ya. Wah, sate. Pesen sate gitu. Iya, gua beli sate 2 bungkus udah, Pak. Nih, Pak. Buat Bapak semua. Enggak, ada udah makan aja gitu. Bokap gua paling suka sate, makanya kalau misalnya dia kata gua gajian gua beliin mak gua sate, pasti mak gua ngomong. Gua selalu keinget. Makanya gua sekarang enggak mau namanya dia beli sate, gua inget bokap. Seperti itu. Gue ngomongin bokap gue sedih loh. Iya, dia kan juga bokap udah nggak ada juga kan. Tapi gua ini ya, gua kalau mau ketemu bokap gampang, gua bilang gitu. Dari gua bilang, gua mau ketemu bokap sebenarnya gampang, dalam mimpi juga bisa. Kayak kemarin gua sempet mimpi ya kan, bokap gua bangun lagi. Dan nggak masalah sih, masalah tentang jual beli rumah waktu itu. Bokap gua mimpi, bokap gua datang. Mau kemana, Pak? Ini mau lagi ini, rumah udah laku. Kok hidup? Kok gitu mimpi? Bangun, sudah bangun. Tidur lagi. Biasanya gue kadang-kadang mau ketemu bokap, seringnya di mimpi. Makanya gue kalau misalnya kata gue ketemu bokap, mimpi, gue udah senang banget. Itu melebihi apapun. Iya. Melebihi apapun gue ketemu mimpi dalam bokap. Pokoknya kalau misalnya kata lu pengen ketemu bokap, lu niatin aja, lu sholawat aja 3 kali, insya Allah kalau misalnya Allah ngizinin, lu pasti bisa ketemu. Gue pasti kalau ketemu tuh bokap atau orang-orang yang gue sayang, yang sudah meninggal kayak nenek gue nangis itu dalam bahagia. Dalam mimpi gue tidur nih, senyum tapi gue nangis. Iya, netesin air mata ya? Iya. Kayak gue pernah mimpi ya, nenek gue bisa gue datang ke tempat beliau ya dulunya. Panggil nih, kan rumah gue emang ini sih rumah nenek gue, jadi bawa turunan. Gue mimpi kayak gue di turunan itu, gue nanya sama sepupu gue, Sa, ada nenek nggak? Ada Kak. Terus nenek gue bilang, manggil apa namanya, tante gue, Ir, ada apa nih, bawain kopi. Di situ gue nangis, gue mimpi. Pas gue bangun gue nangis, gue peluk nenek gue. Itu berasa banget gue meluk nenek gue. Berasa banget. Demi Allah gue merasa batu gue meluk nenek gue. Itu berarti sholawat dong. Insya Allah kalau Allah ngizinin. Gue lu niatin aja, insya Allah ketemu. Tapi emang paling gak enak kalau kita lagi mimpi seperti itu. Waktu itu cepat banget pas bangun, wah jam kerja. Itu yang paling. Padahal pengen lama. Iya. Pengen lama. Itu waktu yang cepat. Oke, kayak kemarin gue bawain TV buat nyokap. TV bekas, TV tabung. Nyokap bilang gini, ini senang banget nih alhamdulillah kalau ada TV. Aduh, salah lagi kalau ini jadi mengingatkan sesuatu.
Baru kemarin gue mimpi bokap lagi. Gue mimpi bokap gue datang ke rumah. Dia sholat. Sedih. Dia sholat. Ternyata itu bukan bokap gue, abang gue yang menyerupai bokap. Gue disitu nangis. Gue maki-maki abang gue. Tapi sosok bokap gue dalam mimpi. Jadi ya malu mimpi kan mimpi nggak beraturan lah. Bokap gue lagi sholat. Itu sholat subuh. Ini sih kalau ngomongin bokap gak ada habisnya. Gak ada bisa. Itu orang nomor 1 yang nggak pernah marah sama anaknya. Terus ke gue sih Nggak pernah marah sama sekali. Sekali nggak pernah marah. Kalau bokap gue anti marah, nggak bakal marah, mau dia nggak marah. Oke, kalau kadang-kadang tiap pagi ada orang batuk tetangga gue, itu nih gitu bokap gue. Kerasa banget ini. Terasa banget. Kayak habis maghrib, motor, depan rumah gue emang depan jalanan nih. Kan kayaknya. Jadi kesimpulannya buat para mamang gimana yang masih punya bokap? Kalau untuk kalian semua, untuk para mamang nih ya, sayangilah orang tuamu sebelum orang tuamu meninggal. Dan balik, jangan pernah pelit sama orang tua. Nah, kalau lu pelit sama orang tua, rezeki dipersulit. Dan andai kata lu misal lu pelit dan rezeki lu bagus, dan orang tua lu meninggal, siapa yang ngerasain? Lu gak ada yang bisa. Hampa hidup itu. Lebih baik lu kecil kasih orang tua, mak ini, pak ini, gitu loh. Hidup lu berasa nikmat. Oh ini hasil kerja gue, alhamdulillah nih orang tua gue bisa nikmatin loh, ya kan. Seenggaknya lu bawa cuman cilok lah, ya kan, gorengan itu. Tapi kalau misal lu jadi orang kaya, lu pernah jatuh orang tua dan lu bilang pelit mulu, dan lu gak bakal nikmat ngasihin itu. Yang gue rasain seperti itu. Emang sebenarnya nikmat hidup itu ketika kita masih punya 2 orang tua. Masih seimbang, nikmat banget. Masih seimbang itu. Ya kan dulu kita lagi kecil pun nggak mau tahu loh, kita mau jajan nih, mau jajan orang tua ada duit dari mana tuh kita nggak mau tahu. Ini gue karena pembohong terbesar itu adalah orang tua. Maksudnya? Pembohong besar itu orang tua. Kenapa gue bilang seperti itu? Mak, udah makan belum? Udah, lu aja, gue udah kenyang tadi di sana. Padahal mak kita belum makan, bokap kita belum makan. Pembohong nggak kita diajarin? Pak, jajan pak. Dikasih. Baru bokap lu nggak punya duit. Pembohong terbesar itu orang tua. Kita diajarkan bohong. Ini bohongnya bukan bohong buat ini. Iya. Bohong buat kebaikan. Iya. Karena orang tua itu memilih lebih baik gue lapar dibanding anakku yang lapar. Seperti itu. Soalnya gue juga sekarang gue yang nipu. Gue yang penipu. Nipu maksudnya? Nipu cewek? Nipu nyokap gue kan sekarang. Jadi gini, setiap gue lagi di kantor ada makanan, misalnya kayak ada habis acara kan, makanan kayak seperti makan apalah ya kan, gue nggak mau makan. Gue orang tua, gue sebenarnya emang gue nggak belum makan nih. Pak nih makanan ya kantor, lu udah dapat 3 tadi makan. Kalau gue gak makan, gue goreng telur gitu. Biar bokap gue ngerasain apa yang enak. Kadang-kadang gue nanya, mak kalau ada kebutuhan apa ngomong aja. Kayak gue yang ambil kesimpulan satu dari Ustadz Abdul Somad. Jika mau rezekimu seperti raja, jadikan orang tuamu seperti raja. Itu yang gue tangkap dari Abdul Somad. Jangan lu nonton TikTok yang pantat nggak jelas.